Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani Ananda. NIM saya 12423003. Di sini saya akan menyampaikan tugas yang diberikan oleh Bu Elsa selaku dosen pengampu mata kuliah remediasi badan air dan pesisir. Di sini saya langsung mulai saja. Temanya yaitu permasalahan pencemaran di Teluk Jakarta dan upaya penanganannya. Langsung ke bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang. Teluk Jakarta merupakan kawasan perairan yang terletak di bagian utara DKI Jakarta dan menjadi muara dari lebih dari 13 sungai utama yang mengalir melewati wilayah Jabodetabek. Kawasan ini memiliki peran penting dalam mendukung berbagai aktivitas ekonomi, sosial, serta kehidupan masyarakat pesisir. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, Teluk Jakarta menghadapi permasalahan lingkungan yang kompleks akibat tekanan dari urbanisasi, limbah domestik, industri, dan reklamasi, dan kurangnya pengelolaan yang terpadu. Pencemaran air laut, penurunan kualitas ekosistem, serta berkurangnya populasi biota laut menjadi indikator nyata dari krisis lingkungan yang terjadi sampai sampah plastik, limbah B3, dan lumpur hasil sedimentasi sungai memperparah kondisi Teluk Jakarta. Hal ini berdampak buruk bagi nelayan, masyarakat pesisir, dan sektor perwisata laut. Oleh karena itu, perlu adanya kajian mendalam mengenai permasalahan ini. Berdasarkan laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK 2023, Teluk Jakarta mengalami pencemaran berat akibat limbah domestik dan industri yang masuk melalui sungai-sungai utama. Selain itu, kajian dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta tahun 2022 juga menunjukkan bahwa kualitas air dan sedimen di Teluk Jakarta telah berada dalam kondisi kritis. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada ekosistem laut, tetapi juga kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada sumber daya laut. Krisis ini menjadi gambaran nyata dari kegagalan sistem pengolahan lingkungan secara terpadu antara pemerintah pusat, daerah, pelaku industri, dan masyarakat. Melalui makalah ini, penulis ingin Melalui makalah ini, saya ingin mengkaji lebih dalam mengenai akar permasalahan lingkungan yang terjadi di Teluk Jakarta, dampak yang ditimbulkan, serta alternatif sosial dan kebijakan yang dapat ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berikutnya rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut, yaitu 1. Apa saja faktor utama yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan di Teluk Jakarta? 2. Bagaimana dampak dari pencemaran Teluk Jakarta terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar? 3. Apa saja solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan? Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk 1. Mengidentifikasi penyebab utama pencemaran di Teluk Jakarta. 2. Menganalisis dampak dari pencemaran terhadap ekosistem dan masyarakat. 3. Menyajikan alternatif solusi dan strategi pengolahan lingkungan yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu manfaat. Manfaat yang diharapkan dari penulisan makalah ini adalah 1. Memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai kondisi aktual Teluk Jakarta. 2. Menjadi referensi dalam penyusunan kebijakan pengolahan lingkungan pesisir. Selanjutnya bab 2, pembahasan. Pertama, kondisi Teluk Jakarta saat ini.
Kualitas air di Teluk Jakarta umumnya tergolong dalam kategori tercemar berat berdasarkan indeks pencemaran yang dirilis oleh KLHK. Limbah domestik dari 13 sungai besar di Jakarta membawa jutaan ton sampah dan limbah cair setiap tahunnya. Selain itu, sedimentasi akibat erosi dari daerah aliran sungai mempercepat pendangkalan teluk. Reklamasi 17 pulau buatan yang dilakukan di kawasan ini juga mempengaruhi kondisi lingkungan dengan mengganggu arus laut, merusak habitat alami, dan meningkatkan risiko banjir akibat perubahan kontur dasar laut. Berkurangnya lahan mangrove juga memperlemah sistem pertahanan alami pesisir. 2.2 Penyebab utama kerusakan Teluk Jakarta. 1. Limbah domestik dan industri. Sebagian besar limbah dari rumah tangga dan industri tidak melalui proses pengolahan yang memadai sebelum dibuang ke badan air. Kedua, sampah plastik. Lebih dari 8.000 ton sampah mengalir ke Teluk Jakarta setiap tahun. Sebagian besar adalah sampah plastik. Ketiga, reklamasi pesisir. Proyek reklamasi 17 pulau buatan menyebabkan hilangnya habitat alami dan mata pencarian nelayan. Yang keempat, kurangnya koordinasi pengelolaan. Lemahnya koordinasi antara pemerintah menyebabkan upaya pelestarian tidak berjalan optimal. Selanjutnya 2.3 Dampak yang ditimbulkan. Dampak yang ditimbulkan ada beberapa, yaitu kerusakan ekosistem, hilangnya terumbu karang, kematian biota laut, dan pencemaran sedimen. Selanjutnya ekonomi. Nelayan kehilangan mata pencarian karena hasil tangkapan mereka menurun drastis. Dampak sosialnya terjadi konflik sosial akibat reklamasi dan perubahan tata ruang. Dampak bagi kesehatan yaitu air laut yang tercemar mengandung logam berat dan patogen yang membahayakan manusia. Selanjutnya 2.4 Upaya dan solusi penanggulangan. Berikut beberapa upaya dan solusi penanggulangannya. 1. Pengelolaan limbah. Membangun IPAL skala besar dan mendorong industri memiliki sistem pengolahan limbah. Kedua, pengurangan sampah plastik. Menggalakkan kebijakan pengurangan plastik sekali pakai dan bank sampah. Ketiga, rehabilitas mangrove. Penanaman kembali hutan mangrove sebagai penahan abrasi dan penjernih air alami. Keempat, pengawasan ketat terhadap reklamasi. Evaluasi dan audit dampak lingkungan dari proyek reklamasi. Edukasi dan partisipasi publik, melibatkan masyarakat dalam kegiatan pelestarian lingkungan. Selanjutnya reformasi kebijakan, memperkuat sinergi antar instansi dalam pengelolaan lingkungan pesisir. Selanjutnya 2.5 Strategi remediasi. Untuk mengatasi pencemaran di Teluk Jakarta, strategi remediasi yang komprehensif harus diterapkan secara bertahap dan berkelanjutan. Strategi ini mencakup pendekatan teknis dan kebijakan berbasis lingkungan yang disesuaikan dengan kondisi aktual ekosistem dan sosial masyarakat pesisir. Langkah-langkah teknis yang akan dilakukan dalam proses remediasi meliputi dredging atau pengangkatan sedimen tercemar di area dengan endapan logam berat tinggi. Selanjutnya bioremediasi, menggunakan mikroorganisme untuk menguraikan senyawa organik berbahaya. Selanjutnya pemasangan sistem aerasi untuk meningkatkan kadar oksigen terlarut atau DO. Selanjutnya penanaman kembali vegetasi mangrove sebagai biofilter alami dan penahan abrasi. Selanjutnya rehabilitasi saluran sungai untuk mengurangi limpasan limbah menuju laut. Metode dan teknologi yang akan digunakan antara lain teknologi aerasi difusi mikro untuk meningkatkan kadar DO,
bioaugmentation, yaitu penambahan mikro unggul ke lingkungan untuk mempercepat proses biodegradasi. Selanjutnya, penggunaan geomembran dan geotube untuk menahan dan mengelola lumpur hasil pengerukan. Selanjutnya, pemilihan teknologi ini didasarkan pada efektivitas dalam mengurangi pencemar, efisiensi biaya, serta dampak lingkungan yang minimal. Selanjutnya, 2.6 evaluasi monitoring. Agar strategi remediasi berjalan efektif, perlu dirancang sistem evaluasi dan monitoring terpadu yang dilakukan secara berkala. Sistem ini akan menggunakan metode pengukuran kualitas air, sedimen, dan keanekaragaman hayati di Teluk Jakarta. Langkah-langkah evaluasi meliputi 1. Pengambilan sampel air dan sedimen di beberapa titik tetap atau fixed station. 2. Pemantauan harian terhadap parameter kualitas air seperti pH, suhu, DO, BOD, COD, dan logam berat. Selanjutnya, survei keanekaragaman biota laut sebagai indikator pemulihan ekosistem. Yang terakhir, audit lingkungan pada kegiatan industri dan domestik di sekitar wilayah Teluk. Indikator kunci keberhasilan remediasi antara lain peningkatan nilai DO minimal 5 mg per liter, penurunan kadar BOD dan COD sesuai baku mutu lingkungan laut, berkurangnya kandungan logam berat dan sedimen, kembalinya populasi biota indikator seperti ikan, moluska, dan terumbu karang. Dan yang terakhir, persepsi positif dari masyarakat pesisir terhadap perubahan kualitas lingkungan. Tahap 3, penutupan. Kesimpulan, permasalahan lingkungan di Teluk Jakarta merupakan krisis multidimensi yang mencakup aspek ekologis, sosial, dan ekonomi. Pencemaran air, sedimentasi, reklamasi, dan penurunan muka tanah telah menyebabkan rusaknya ekosistem laut dan pesisir, serta menurunkan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Penyebab utama berasal dari limbah domestik dan industri, sampah plastik, serta kebijakan tata ruang yang tidak ramah lingkungan. Diperlukan upaya terpadu dan berkelanjutan yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk memulihkan dan menjaga kelanjutan Teluk Jakarta. Solusi seperti pengelolaan limbah, rehabilitasi mangrove, pengendalian reklamasi, dan penegakan hukum harus menjadi prioritas bersama. Kemudian saran, pemerintah harus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan kawasan pesisir. Perusahaan harus bertanggung jawab dalam pengelolaan limbah dan transparan terhadap hasil emisi mereka. Masyarakat harus dilibatkan dalam edukasi dan aksi nyata untuk menjaga lingkungan. Yang terakhir, penelitian dan pemantauan rutin terhadap kualitas lingkungan harus terus dilakukan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.